Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Poden, Podcast with Aden. Di kesempatan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol nyantai, ngobrol-ngobrol asik sambil menikmati suasana malam yang hening, sepi, sunyi. Obrolan kita kali ini bersama Pak Maman. Beliau adalah salah satu guru tertampan di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Brebes, dan beliau adalah guru bahasa Indonesia. Oke, langsung saja kita hubungi Pak Mamannya. Semoga aja Pak Mamannya nggak sibuk ya. Halo Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, baik. Gimana ini? Wah, lama Lagi nggak pernah sibuk nggak bersua Pak? ini. Saya ganggu nggak nih Pak? Aduh, malam-malam telepon Enggak nih, Bapak. santai saja. Ini lagi ya biasa santai di rumah. Oh, Tetap gitu. di rumah saja. Mantap. Gimana Pak kabar Gimana, sekolahan? Alhamdulillah, semakin hari semakin baik dan semoga tetap menjaga kebaikan dan prestasi di SMA Negeri 2 Brebes ini. Amin. Oke. Menggelar Gimana? apa namanya? Pak Maman ini kan salah satu guru tertampan di SMA Negeri 2 Brebes nih Pak. Gimana menurut Bapak nih, gimana nih Pak? Enggak, biasa. Oh biasa. Ketampanan itu bukan dari parasnya, tapi ketampanan itu ada di dalam hati kita. Oke, Gitu Masya loh. Allah, panutan memang Bapak saat Jadi ini. baik tidaknya itu tergantung di dalam hati gitu loh. Oh gitu, baik, Masya Allah, Iya. Masya Allah. Oh iya Pak, itu ngomong-ngomong eskul apa namanya Mapala itu masih jalan nggak Pak di SMA Negeri 2 Brebes itu Pak? Sebenarnya untuk eskul Mapala itu bukan eskul mas. Jadi untuk di SMA Negeri 2 Brebes itu ada komunitas. Komunitas artinya bukan eskul, tapi komunitas pecinta alam dari SMA Negeri 2 Brebes ini, seperti itu. Jadi ya bisa dikatakan mungkin belum resmi. Entah resmi atau tidaknya kita lihat nanti. Yang pasti ada sebuah komunitas di SMA Negeri 2 Brebes, yaitu Semanda Pecinta Alam atau Semapala 77 gitu. Oh gitu, tapi kegiatan masih jalan terus ya Pak? Kegiatan selalu ada gitu ya Pak? Kegiatan ada, entah itu personilnya tidak selalu bareng, artinya si gerombolan ini lagi ada agenda untuk ke sebuah tempat ini. Terus kalau agenda kelompok B misal itu melakukan pendakian ke sini gitu. Tapi yang pasti semuanya itu kompak untuk menjaga kesatuan dan untuk menjaga alam ini. Wah, mantap sih. Pembinanya siapa dulu pembinanya? Pembina apa? Pembina ya yang pasti sama-sama saling membina saja. Iya Pak, Dan betul, mengenalkan gitu loh, artinya betul. mengenalkan untuk Betul. mencintai alam. Seperti Mantap, betul. itu. Mm-mm. Nah, ini kan Gimana nih? terkait pendakian gitu kan lagi ngetren nih Pak di tahun 2020 ini, Betul. apalagi ya kan Pak. Betul sekali. Terutama jalur-jalur yang gunung-gunung yang kayak Gunung Merbabu, Gunung Perahu itu kan jalur-jalur yang lagi ngetren nih. Nah, Yang ngetren. teman-teman nih kayaknya pada tertarik tuh buat melakukan pendakian. Nah, menurut Pak Awal tuh persiapan yang harus dilakukan tuh apa sih Pak? Mungkin persiapan dalam pendakian itu ya keamanan. Yang pasti keamanan dalam kita melakukan trekking dan keamanan ketika kita bermalam, artinya ngecamp gitu loh. Artinya kan gunung di atas dan suhunya pun berbeda dengan di bawah. Jadi di atas itu luar biasa ya, mungkin dingin ya mas, sangat dingin sekali, dan itu yang harus kita persiapkan. Nah untuk jadi ada dua, yang pertama ada ketika trekking dan ketika bermalam gitu, itu yang paling utama. Nah ketika trekking itu juga saya melihat pendaki banyak yang menyepelekan atau mengesampingkan tentang peralatan gitu loh. Jadi peralatan yang paling safety itu kan ya yang terlihat, yang contohnya sepatu. Nah kita kan kalau trekking sepatu atau sandal gunung, jangan pakai sepatu yang sepatu mall gitu loh. Artinya yang di bawahnya itu nggak ada bunga-bunga, kembang-kembangnya gitu.
Kemudian yang kedua ada apa ya, persiapan sebelum trekking, yaitu biasanya menata barang-barang, memasukkan ke dalam carrier itu sangat penting sekali, Mas. Artinya ketika trekking itu kita membawa beban, dan itu sangat penting sekali untuk menata mana yang harus ditaruh di bawah, mana yang harus di tengah, dan mana yang di atas ya. Jadi untuk trekking sendiri persiapan sendiri di carrier itu, barang mana yang sekiranya paling sering digunakan itu di atas, seperti itu. Seperti logistik dan jas hujan itu biasanya taruh di atas, kan gunung rentan nih dengan hujan biasanya, jadi taruh barang-barang yang sering digunakan itu di paling atas. Nah, yang paling bawah itu yang nanti ketika paling akhir digunakan, yaitu ketika nanti sudah sampai di area camp biasanya. Itu yang kalau mau nge-camp gitu. Kalau mau tektok ya beda lagi nanti, seperti itu. Nah, ini tadi ada yang menarik nih Pak, terkait peralatan trekking. Nah, itu peralatan yang wajib banget tuh apa aja sih Pak, selain apa ya, yang kita tahu kan paling jaket gitu kan Pak. Nah, selain itu apa aja sih Pak? Selain itu ada yang pertama tas, Mas. Tas itu bukan sembarang tas, tas carrier. Tas carrier itu untuk beberapa ukuran. Yang pertama ada ukuran 45, 55, 50, 60, 65, 70, 85, 80 sampai 100 liter. Tapi untuk umumnya digunakan itu paling 60 liter. Biasanya untuk udah cukup untuk menampung dan membawa logistik, pakaian, dan peralatan ya. Yang di dalamnya itu kita harus persiapan ekstra. Yang pertama kita tenda ya, selain tas juga ada tenda. Tenda itu dimasukkan ke dalam seperti itu. Jadi tenda juga merupakan alat atau perlengkapan yang paling utama. Tendanya pun jangan tenda pantai, tahu Mas? Oh, tenda yang pakai peralan itu ya Pak, yang dijualin di pinggir-pinggir itu tenda pantai bukan Pak? Iya. Atau tenda yang single layer. Ya, tenda-tenda tapi kan ada kan Pak yang dijual di pinggir jalan tuh yang pakai peralon gitu kan. Itu berarti nggak bisa dipakai yang tenda di tenda-tenda yang kayak gitu ya Pak ya? Nggak bisa, jangan, terlalu beresiko. Artinya tenda itu yang double. Artinya tenda double itu tenda yang innernya dulu, kemudian ada flysheet atau outernya untuk menangkal dingin dan embun gitu. Jadi tenda, terus tadi tas, tenda, terus sepatu, terus sleeping bag itu jangan sampai diremehkan Mas. Sleeping bag itu sangat penting. Mungkin banyak pendaki yang saya itu kuat dingin, tapi beda lagi ketika sudah sampai di puncak gunung. Biasanya sleeping bag itu peranannya sangat penting ketika kita sedang tidur biasanya. Jadi wajib untuk dibawa seperti itu. Tapi saya tuh termasuk pendaki yang itu Pak, yang jarang banget pakai sleeping bag. Soalnya cerita pengalaman pengalaman pertama saya ndaki itu ke Gunung Sumbing itu waktu kelas 2 SMA. Itu acara 17-an. Acara 17-an. Kelas berapa? Kelas 2 SMA Pak. Saya diajak ndaki sama saudara sepupu cewek. Ya, saya malah ikutnya itu Mapala di sama satu Batang kalau nggak salah. Itu diajak tanggal 15 berangkat. Itu persiapan bener-bener nggak disiapin kayak seadanya aja lah, kayak tas-tas aja minjem gitu loh Pak. Ya, pokoknya saya kan ngebet gitu kan Pak, kan karena lagi tren-trennya pendaki gunung, saya ngebet naik. Terus akhirnya ya udah nggak nyiapin sleeping bag. Kalau tenda memang disediain dari pihak sananya. Dan dari sayanya sendiri nggak bawa sleeping bag. Oke lah, kita berangkat. Udah, jadi sampai sana jam berapa ya? Sampai base camp tuh sore jam 2 siang. Terus kita lakukan trekking jam 5 sore. Jam 5 sore trekking, terus sampai di pos 3. Kita dapatnya pos 3 waktu itu ramai banget soalnya Pak di Sumbing. Pas 17-an ramai banget.
lewatnya Jalan Garung waktu itu. Garung. Iya, lewat Garung, terus di pos 3 udah badai di situ Pak. Udah badai, akhirnya kita Waduh. jam berapa ya? Ngecamp. Akhirnya ngecamp, nggak bisa dipaksain lagi soalnya udah badai angin sih Pak, kata pembina dari Mapalasananya. Yaudah kita ngecamp di sini gitu. Dan mereka bawa tenda apa coba Pak? Tenda yang buat kemah itu loh Pak, yang pakai pasak tali gitu loh Pak. Kaget dong saya Pak. Hah, kok bawanya tenda gini? Mereka tuh bawa tenda dua, yang satu tenda gede yang buat isi 10 apa ya? Buat isi 6 gitu loh. Pokoknya tenda yang buat ngecamp pramuka gitu loh Pak. Saya kaget, wah Itu pakai tenda ginian sih. Personil berapa Mas? Personil kalau nggak salah tuh ada 12 orang deh Pak. Saya terus 12. iya, pembinanya 2, berarti udah 3 ya. Sisanya anak-anak seusia saya lah, kelas 2 SMA, kelas 1, kelas 3 kayak gitulah. Dan mereka kebanyakan baru pertama kali ndaki gitu loh Pak. Waduh. Tapi ada pembinanya ya Mas? Ada pembinanya 2, yang satu leadernya, yang satu sweepernya tak tanyain juga belum pernah ndaki di Gunung Sumbing waktu itu. Yang udah pernah malah si pembinanya. Saya sendiri pun harus ada 3 itu. Tiga posisi. Yang pertama leader, center, kemudian ada sweeper gitu. Ya, waktu itu cuma ada 2. Badai sampai jam berapa Mas? Badai kalau nggak salah sampai pagi Pak, sampai sana kan kita sampai sana jam 11 jam 11 apa ya? Jam 11 apa jam 12 gitu, jam 12 pagi. Akhirnya kita ngecamp tenda seadanya. Apa yang tenda gede kita bangun bareng-bareng pakai tali kan. Nah, terus kita masih bawa tenda dom tuh yang pakai yang pakai frame fiber itu kan. Kita kita bangun benar-benar nggak dapat tempat cuman di bibir jurang Pak waktu itu malam-malam. Waduh. Dan itu baru pertama kali ya? pos 3 Pak, di bibir jurangnya udah kan. Di pos 3 kan masih banyak pohon tuh Pak, kita cari pohon sengaja waktu itu. Akhirnya ya udah kita bangun seadanya. Pas itu udah berdiri tendanya baru mau dipasang-pasang, ke terpa angin akhirnya nggak kuat, terus frame-nya ada yang patah, ya udah nggak bisa berdiri itu tenda Pak. Jadi kaki pas musim hujan ya Mas? Pas musim hujan, pas Agustusan tanggal 17, malam 17 tuh kita udah di pos 3. Terus kita akhirnya ya udahlah kita tubrukin tendanya yang penting setengah badan masuk ke tenda gitu, kepala di luar gitu loh Pak. Tapi alhamdulillahnya saya masih nggak kena hipotermia sih. Mungkin karena persiapannya sebelum itu fisiknya udah tak genjot sih Pak waktu itu tapi parah sih itu pengalaman pertama kali ndaki, tapi kayak gitu loh, nggak pakai sleeping bag. Makanya waktu itu waktu ketemu Pak Maman kan, kok nggak bawa sleeping bag kan, saya bilang emang penting banget ya Pak kayak gitu. Karena kalau saya sendiri belum pernah pakai sleeping bag, baru pakai sleeping bag tuh waktu ndaki di mana ya kemarin, di Merbabu tuh juga bareng-bareng itu. Makanya tapi sekarang udah beli sleeping bag Pak, udah beli pengalaman. Sip. Kapan nih? Iya udah beli sleeping bag bersama Mas Aden. Harus Pak kita agendakan nanti Pak. Siap. Mana? Mau Kilimanjaro atau Everest? Itu mana dulu, yang dekat-dekat dulu aja Pak. Yang dekat dulu. Iya Pak, jangan jauh-jauh. Pasti persiapan perlengkapan gitu. Kalau saya sendiri pun saya nggak berani Mas, maksudnya nggak berani ke gunung tersebut jika saya belum pernah ke gunung itu. Maksudnya ketika mau mendaki itu ya harus ada orang yang pernah ke situ untuk menjadi menjadi pemandu gitu lah. Iya, waktu itu saya mendaki karena ya mungkin saya berpikiran rame-rame dan udah ada pembina, ya udah kita aman lah. Tapi dari situ saya banyak belajar Pak, benar-benar gimana kita bisa survive di kondisi yang kayak gitu, gimana cara kita kondisiin badan kita biar tetap suhunya normal. Dan ini Pak ada cerita menarik, ke puncak di situ di Gunung Sumbing lagi sama Pak. Saya naik bertiga jam 3 pagi. Pokoknya kita di Sumbing itu tidur cuma 2 jam kalau nggak salah. Jam 1 sampai jam 3 bangun. Jam 3 bangun, kita mulai lanjut lagi ke puncak. Dari pos 3 itu?
Iya dari pos 3 kita lanjut lagi. Tapi semua barang-barang udah ditinggal di situ, udah ditungguin di tenda sama ya. pembinanya. Kita nanjak bener-bener ya udah kita bertiga. Tadinya sih berapa ya 10 atau apa, terus di tengah-tengah udah nyampe tengah-tengah ada yang minta pulang, akhirnya sisa 3 dong. Akhirnya sisa 3 sampai di itu apa sih namanya Pak, yang batu yang mirip singa itu loh Pak. Iya. Yang batu mirip singa, batu mirip singa. Nah di situ saya kira kan jalurnya yang naik tuh, yang naik ke tebing kan. Iya. Saya nggak lihat yang muter ke bawahnya, nggak lihat. Naik ke tebing bertiga. Pas udah sampai sana udah excited banget, wah udah bagus pemandangannya. Yuk lanjut lagi. Pas dilihat, loh kok nggak ada jalan gitu kan? Ternyata di samping. Oh ya Allah, ternyata dari di bawah situ. Akhirnya teman yang 2 ini nggak kuat Pak, mereka pulang bawa air dan saya tetap lanjut karena target Jangan dari dipaksakan. berangkat, target dari saya berangkat, saya harus ke puncak. Saya masih kuat ya gitu loh. Alhamdulillah Iya. turun Sampai. tebing, naik. Saya nggak bawa air Pak, bener-bener nggak bawa air, nggak bawa perbekalan, cuman bawa sisa Tapi permen. udah sarapan belum Mas? Sarapan belum Pak, kan baru bangun Pak. Saya baru bangun langsung berangkat. Cuman Langsung sedia berangkat. permen. Paling di jalan sih waktu break kita makan roti sih, makan roti dikit lah, cari roti dikit. Terus Lah, jalan. untuk cuaca pas itu gimana Mas? Cuaca alhamdulillahnya cerah banget Pak. Cerah, Bener-bener ya? ada sunrise, pokoknya cerah banget lah, cerah. Awan juga kabut nggak ada. Pokoknya pas di situ alhamdulillah cerah banget sih waktu itu. Akhirnya berangkat di tengah jalan udah haus, minta di pendaki lain gitu dong. Minta di pendaki lain, nah di situ Nah, iya. alhamdulillah udah akhirnya sampai di puncak. Saya sendirian sampai turun. Pas sampai turun di pos 3 lagi di tempat ngecamp tuh semuanya udah mau siap-siap pada pulang. Jadi saya kan kondisi lapar kan Pak, belum sarapan kan. Lapar mau bikin mie. Terus udah mau pada pulang. Aduh ya Allah. Masa saya nggak makan gitu kan? Ya Allah, ada yang punya roti, nggak Berarti punya Mas roti. sampai Iya Pak. camp itu langsung turun gitu. Iya langsung turun Pak. Saya baru turun beberapa menit, istirahat langsung turun lagi. Aduh, nah, itulah pentingnya mungkin logistik ya Mas. Iya Logistik bener ketika Pak, bener akan banget. summit. Makanya pengalaman di pertama kali penting daki itu bener-bener Masya Allah sekali sih, Masya Allah. Luar biasa. Sekali, ya Allah. Untung saya nggak kesasar loh Pak. Ya seperti itulah. Iya, jadikan pengalaman saja Mas. Artinya, Iya benar. oh nanti kita harus seperti ini, belajar dari pengalaman kemarin seperti itu. Iya betul Pak, betul. Apalagi hikmah pendakian tuh banyak banget ya Pak. Kayak misal Banyak. kita nggak saling kenal tapi bisa berbagi air dan Iya. lain-lain, itu luar biasa sih Pak. Rasanya Rasanya kayak seperti menambah keluarga baru. Seperti betul Pak, betul. Nah ini terkait tadi nih Pak, masih terkait alas kaki nih. Nah saya waktu di perahu itu ada pendaki yang pakai sandal jepit. Itu lazim nggak sih Pak pakai sandal Sandal jepit gitu? jepit. Iya, sandal jepit swallow Pak. Enggak, tidak direkomendasikan, tetapi bisa dibawa saja. Tapi untuk di area camp itu kan nggak mungkin pakai sepatu, jadi pakai sandal itu nggak apa-apa. Tapi untuk ketika trekking, sandal swallow dan sandal flat lainnya tidak direkomendasikan karena sangat berbahaya. Gunung itu apalagi ketika hujan biasanya licin sekali dan kita bisa terpeleset atau keseleo, cedera, dan wah jangan sampai cedera di jalur pendakian Mas, beneran. Nanti Iya benar-benar sengsaranya minta ampun. susah buat turun ya Pak ya, pegel-pegel semua ya. Iya, betul sekali. Makanya waktu di perahu itu sebelum turun ada pendaki bawa tas sekolah loh Pak, tas hitam yang itu loh Pak. Tas hitam, tas sekolah. Ya Allah. Dan sandal jepit. Makanya Tas apa? Tas sekolah gitu ya? iya, tas sekolah enggak? tas laptop lah kalau bisa dulu, tas laptop gitu. Tas apa ya, merek apa ya? Yang agak gedean itu merek apa sih Pak? Alto apa Polo yang buat isi Alto. laptop juga? Kalau nggak Polo lah, yang merek Polo gitu loh. Alto, Polo. Iya gitu, Masya Allah. Waduh. Makanya Berarti ini nggak kan ada yang pak iya, makanya carrier gitu nggak? carrier itu kayaknya bukan santri sih, kayak anak-anak
kecil deh, kayak anak-anak SMA atau SMA kelas 1 atau SMP kelas 3 deh. Jadi masih kecil-kecil sih Pak, di Gunung Prau itu waktu itu. Jangan. Makanya Itu ini kan tidak harus direkomendasikan untuk apa ya? tas-tas Iya, sekolah. iya benar. Makanya harus tahu persiapan biar kan banyak tuh Pak kejadian-kejadian yang kayak hipotermia dan lain-lain kan sebenarnya penyebabnya Iya, itu sangat kalau menurut saya sih benar dari diri kita sendiri nggak sih Pak, benar nggak sih? betul meremehkan peralatan seperti itu. Iya, kayaknya nih mau berhubung Pak Mama ini kan suka mendaki, makanya kita bareng-bareng berbagi persiapan apa aja sih yang penting disiapin nih buat mendaki gunung. Barangkali teman-teman yang nonton pada excited, pada tertarik mendaki gunung habis pandemi ini kan jalur pendakian pada tutup semua ya Pak ya? Iya betul. Kemarin ada berita apa pendaki ilegal jadi Iya saya baca iya. Iya. Artinya ya berarti semua jalur pendakian di gunung di Indonesia lagi ditutup semua. Biarkan alam ini memulihkan dirinya sendiri. Masya Allah, mantap, bagus bener. Soalnya sering terjamah jadi kurang alami gitu ya Pak, bener ya. Betul. Apalagi pendaki yang tidak pernah memperhatikan sampahnya gitu loh. Biasanya kan kita bawa sampah dan turun juga harus bawa sampah seperti itu. Gimana? Masa dia ada pengalaman tentang sampah di pendakian? Kalau tentang pengalaman tentang sampah sih, saya emang alhamdulillah dari pertama saya ndaki di Gunung Sumbing itu udah diajarin sama pembinanya kalau sampahnya dibawa turun gitu loh. Jadi ya udah terbiasa ketika kita ndaki gunung ya sampah kita bawa turun gitu. Tapi betul. Bukan kebanyakan sih. Saya sering lihat ada pendaki yang hanya ya oke lah ditaruh di trash bag, tapi trash bagnya lupa dibawa turun gitu loh Pak. Nah itu gimana sih Pak biar nggak lupa gitu loh Pak? Kita kan satu tim rame-rame. Biar nggak saling lupa atau ya biar kita membiasakan diri buang sampahnya tuh dibawa turun tuh gimana sih Pak? Cara membiasakannya? Kalau pendakian di dalam tim itu kan harusnya saling mengingatkan gitu loh. Itu ada sampah kayak seperti itu. Tapi kalau misalkan kita nggak tim, artinya kita sendiri nih, kita harus berusaha belajar untuk bertanggung jawab apa yang kita makan dan apa yang kita konsumsi itu ya wadahnya itu ya ditaruh di tempat sampah seperti itu loh Mas. Artinya apalagi plastik itu ya kalau dibuang di gunung ya susah terurai gitu loh. Jadi kotor gitu loh. Seperti itu. Jadi pengalaman saya waktu di mana itu ya? Waktu di Sumbing juga. Jadi di Sumbing itu sampah itu banyak sekali di area camp waktu di pos 3 sama. Berarti numpuk gitu ya Pak? Banyak sekali. Numpuk. Makanya kita walaupun hal sepele tapi ya harus diperhatikan betul seperti itu. Karena mendaki itu bukan sekedar selfie ya Pak, asik. Betul. Mendaki itu bukan sekedar selfie, maka mendaki ya itu untuk memaknai diri dan seberapa jauh kita kekuatan karakter kita itu muncul gitu loh ketika mendaki gunung. Bagaimana cara kita berbagi, bagaimana cara kita bertanggung jawab, disiplin. Betul. Masya Allah, ternyata pendakian tuh sebenarnya nggak rumit ya Pak sebenarnya. Dan kayaknya wisata paling murah tuh pendakian, bener nggak sih Pak? Wisata yang paling murah paling cuman kita nyiapin alatnya aja kan, yang butuh modal besar di awal kayak buat beli alat dan lain-lain, terus sisanya tinggal dipakai kan Pak. Nah kesimpulannya nih Pak, kita masuk kesimpulan dulu. Pendakian itu menurut Bapak gimana Pak? Kalau menurut saya pendakian itu memaknai dan benar-benar menjaga alam yang pertama. Kemudian kita mendaki juga tidak hanya untuk selfie saja, artinya kita bisa menumbuhkan karakter kita, sifat kita muncul, apa yang harus kita lakukan seperti itu. Dan yang pasti ketika akan mendaki juga jangan sampai kita malah terjadi kecelakaan. Artinya
puncak bukan tujuan utama, tapi pulang dengan selamat itu adalah tujuan utama. Seperti itu, Mas. Siap. Terima kasih buat Ya, Pak Maman. Insya Allah next video kita akan cerita pengalaman. Mau pengalaman senang dulu atau pahit dulu nih Pak kayaknya? Buat next video nih. Nanti pengalaman senang dulu aja, Senang dulu, oke. Terima kasih buat Pak Maman yang sudah menyempatkan waktunya ngobrol Terima nyantai malam Sama-sama, ini. Mas Aden. Dan Sukses selalu. buat amin, semoga doanya juga terus terkabulkan untuk Bapak juga. Amin. Dan Terima kasih. buat penonton, terima kasih yang udah nonton sampai terakhir dan semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa nonton next videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk kalian penonton yang akan mendaki gunung bisa sewa di saya